Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi. Kali ini saya akan membahas sebuah pengalaman dari hidup saya ya. Jadi tentang bisa nggak sih kuliah dengan biaya sendiri? Jadi sebenarnya banyak jalan ya. Ya astukara kalau misalnya kalian punya orang tua yang mampu menguliahkan kalian, jadi kalian bisa sekolah, jadi fokus dengan kuliah untuk mengikuti pelajaran mata kuliahnya. Nah, atau bisa jadi yang mungkin ikut dari program beasiswa, misalnya bidik misi. Nah, ada juga satu lagi nih, misalnya dengan kuliah dengan biaya sendiri. Oke, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya kuliah waktu itu S1-nya ya, sarjana strata 1-nya itu saya tempuh dengan biaya sendiri. Jadi sepenuhnya biaya kuliah saya itu adalah dari uang saya sendiri. Jadi pertama, bagaimana sih menyiapkan uang pada saat pembayaran awal kuliah? Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bekerja. Jadi waktu itu saya tamat SMK ya. Kemudian saya memutuskan untuk bekerja. Ya kerjaannya ya apa aja lah gitu. Yang penting halal gitu. Halal ya. Jadi pekerjaan apapun yang penting halal ya. Saya coba yang sesuai dengan jurusan saya waktu itu. Waktu saya sempat bekerja di pariwisata, tapi nggak lama saya akhirnya pindah cari yang mungkin lebih santai karena memang saya ada tujuan untuk saya melanjutkan lagi pendidikan saya ke jenjang perguruan tinggi. Akhirnya saya bekerja kurang lebih selama 3 tahun karena ya maklum lah ya, gaji seorang tamatan SMK itu berapa sih, nggak seberapa gitu kan, apalagi ya fresh graduate kan, jadi baru pertama kali bekerja, jadi ya gajinya pas-pasan. Jadi akhirnya saya ngumpulinnya itu selama 3 tahun untuk uang awal kuliah, untuk bayar di awal itu. Oke, kemudian bagaimana dengan perjalanan kuliah sambil kerja? Kalau saya sih yang pertama itu adalah niat, itu utamanya niat, terus kesiapan kita mental kita untuk berkomitmen untuk menyelesaikan kuliah kita. Karena banyak loh kasus yang saya lihat itu mereka kuliah sambil kerja, pada akhirnya karena dia tidak berkomitmen akhirnya kuliahnya itu ditinggalkan, dia lanjut bekerja karena menurut mereka ya bekerja dia dapat duit kan gitu. Nah terus untuk waktunya gimana? Wah itu emang luar biasa. Makanya saya pertama yang harus disiapkan itu adalah mental, kesiapan mental kita, kemudian niat kita. Karena apa? Pagi misalnya nih, pagi kita kerja terus malamnya kuliah. Waktu itu saya ngambil kuliah malam, sedangkan saya bekerja dari pagi sampai jam 5 saya kerja, kemudian lanjut saya kuliah, terus jam 10 malam itu baru pulang, kadang jam 11 malam baru pulang ke rumah. Jadi pagi itu jam 7 pagi udah berangkat kerja, kemudian udah beraktivitas di luar, kemudian jam 10 malam sampai jam 11 malam baru bisa pulang ke rumah ketemu sama keluarga. Itu saya lakukan selama 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Sebenarnya ada program semester pendek, tapi waktu itu saya nggak ada uang karena semester pendek itu tentu nambah uang lagi. Apa sih keuntungannya kalau kita kuliah sambil kerja? Ya, satu, kuliah itu biayanya itu nggak sedikit kan ya. Apalagi kalau misalnya ada tugas-tugas, kita ngeprint lagi gitu kan. Jadi ya banyak juga biayanya untuk uang saku kita gitu kan. Nah kemudian apa sih kelemahannya sih untuk kuliah sambil kerja? Seringkali nih saat mengikuti mata kuliah pelajaran di kelas itu saya suka ngantuk. Tapi ntar dulu, walaupun saya tuh sering ngantuk, di endingnya itu saya bukannya ingin gimana ya, ya bisa juga menjadi mahasiswi terbaik pada saat itu. Jadi jangan pernah putus asa, yang penting kita mau melakukannya, ada niatnya dan kita berusaha, itu pasti bisa dilakukan, itu bisa dilewati gitu. Biasanya saya misalnya gajian dari pekerjaan itu saya langsung sisihkan bahwa ini untuk biaya semester saya.
Jadi jangan nunggu di akhir, jadi di pas saat awal lah niatkan untuk menabung, karena biasanya kan biaya semester itu kan sekalian tuh dibayar. Jadi saya tak sisihkan setiap bulan, itu saya sisihkan, saya tabung bahwa itu untuk biaya semester. Nah, ada juga nih yang harus dibangun pada saat kita harus yang namanya menjalani kuliah sambil kerja, yaitu cari teman yang bisa kamu ajak bareng bekerja sama di kampus, karena itu penting banget. Apalagi kadang-kadang kan soal tugas nih, kita bisa saling bantu gitu kan. Jadi kalau ada teman, kita bisa buat, misalnya kita bisa bagi-bagi tugas sama teman, jadi tugas pun jadi bisa kita kerjakan dengan waktu yang ada. Karena kuliahnya seperti yang saya sampaikan tadi, kuliahnya tuh berangkat kita dari jam 7, kemudian pulangnya baru jam 10 malam, kadang jam 11 baru sampai di rumah. Itu kesempatan kita buat tugas kan terbatas. Jadi itulah fungsinya kita ada punya temen yang bisa diajak untuk bekerja sama. Oke. Ya, kalau misalnya sudah diniatin dan yakin bahwa kita pasti bisa melewati itu, banyak cara, Tuhan itu membukakan banyak cara untuk kita bisa melewati itu gitu. Saya sempat misalnya kayak kuliah itu kan banyak tuh duit, misalnya selain uang semester, kemudian kita juga kadang isi tour gitu kan, belum lagi nanti di akhir-akhir isi wisudanya, proposalan, wah duitnya itu lumayan kan. Tapi kalau misalnya kita dengan bekerja sambil kuliah, jadi memang walaupun waktu itu gaji saya nggak seberapa ya, tapi karena saya sudah meniatkan, ya misalnya kalau dapat gaji mungkin uang jajannya dikurangin, jadi banyak-banyaklah saya bawa bekal dari rumah gitu. Jadi duit yang saya dapetin di tempat saya bekerja itu jadi sepenuhnya saya bisa gunakan untuk membiayai kuliah saya. Ya, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini, semoga bermanfaat khususnya buat kalian yang bingung gitu loh. Jangan bingung lah gitu. Kalau memang mau kuliah, ayolah, banyak jalan gitu, banyak jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk semuanya. Ini adalah beberapa foto-foto saat kuliah dulu. Semuanya tentu bisa berhasil. Ini karena berkat doa dari seorang ibu dan juga restu dari alam semesta. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat, tetap positive thinking, dan terus berusaha untuk jadi yang lebih baik lagi.